Udah ini Bung, siap. Ini itu udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan NHMM di 107,9. Sekarang kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu dari di KB nasional ya. Kontrasepsi. Oh, kontrasepsi. Kalau kontrasepsi sama KB nasional. Sekarang kita ditemani Bu Bidan kita ya, Bu. Kedatangan tamu dari jauh. Jauh banget ya. Jauh banget nih. Kedatangan tamu dengan Ibu siapa? Maaf. Ayo perkenalkan diri. Langsung aja. Terima kasih Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pemirsa NHFM. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Langsung aja ya. Nama saya Titan Kartini, ANR SKM. Itu saya umur perlu ya? Boleh sama status. Masih ABG gitu ya. Sorry, udah berapa lama berkiprah di dunia apa ya, kebidanan kesehatan atau kebidanan ya? Kalau jadi bidan, alhamdulillah baru sekitar 15 tahun. Bukan baru dong. Senior. Belum 20 tahun Teh. Iya. Jadi kebetulan tema yang akan kita ambil tentang KB ya Teh ya. Iya, tentang apa? Berkaitan dengan kemarin ya, hari kontrasepsi sedunia. Aku nggak ngeh loh kalau kemarin itu hari kontrasepsi sedunia, karena seumur-umur gitu ya, baru tahu ternyata ada harinya juga. Iya. Gitu. Memang belum lama Teh. Ini awalnya itu tahun 2007. Berarti kemarin tepatnya tanggal 26 September 2020 itu yang ketiga tahun. Jadi ini bukan hanya ruang lingkupnya saja, tapi juga World Contraception Day. Jadi hari kontrasepsi sedunia. World Contraception Day ini sebuah buyer berkolaborasi dengan BKKBN dan IBI. IBI itu Ikatan Bidan Indonesia. Nah, itu meluncurkan sebuah program edukasi. Jadi tentang bagaimana kita ber-KB. Gitu. Jadi mulai langsung aja ya, kita langsung ke titik apa ya? Ber-KB. Biasanya itu ber-KB dilakukan usia berapa? Biasanya kan kadang ini ya, kalau yang pastinya yang ber-KB itu kebanyakan ya, kalau di kita tuh yang perempuan yang sudah menikah yang melakukan KB itu. Nah, aku juga suka bingung nih, katanya gini, kalau baru menikah jangan dulu KB. Biasanya katanya suka kering ke peranakan. Itu betul nggak tuh? Ada betulnya ada enggaknya. Tapi mungkin bisa saya sedikit jelaskan dulu KB. Ya, boleh. Tentang KB, tujuannya apa, terus nanti ada jenis-jenis kontrasepsinya apa, dan juga metode atau cara-cara ber-KB seperti apa. Terus maaf, KB itu sebenarnya tahu berapa? Itu pastinya awal KB itu ya, kira-kira zaman dulu ya pakai apa lah. Kalau kita kan tahunya sekarang kontrasepsi itu ada pel, ada juga gitu, terus ya cowoknya juga ada. Nah, awal-awal tuh pengen tahu lah, jadi penasaran juga ya seperti apa sebelumnya. Jadi memang KB pada zaman dulu memang nggak ada.
pada zaman dulu kan memang nggak ada ya, karena kan dulu kan katanya banyak anak banyak rezeki ya. Nah gitu, jadi memang zaman dulu mereka hanya menggunakan KB metode karena memang waktu itu tidak ada alat-alat yang canggih seperti sekarang ini kan. Nah, kalau boleh saya bisa jelasin dulu apa itu KB? Boleh, silakan. Jadi maksud dari ber-KB itu ini hubungannya dengan Hari Kontrasepsi Sedunia ya. Jadi kebetulan kemarin Hari Kontrasepsi Sedunia itu mengusung tema pahami dan rencanakan kesehatan reproduksi dengan nyaman. Jadi dengan adanya tema seperti itu otomatis kita harus tahu dulu apa itu KB, apa jenis-jenisnya KB, sehingga kita bisa bagaimana atau kita berkontrasepsi dengan nyaman. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu KB. KB itu adalah kepanjangan dari keluarga berencana, ya, suatu usaha untuk mengatur kelahiran anak dari anak satu dan yang lainnya. Nah, tujuan dari ber-KB itu untuk membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Kalau dulu paradigmanya untuk membentuk suatu keluarga yang sehat Haji. Tapi sekarang berubah menjadi tujuannya untuk membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Karena berkualitas sudah masuk sehat dalam isinya ya. Isi dari keluarga itu sudah termasuk keluarga yang sehat. Nah, terus untuk mencapai itu semuanya dibuatlah satu alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini banyak sekali jenisnya, dibagi dengan cara-cara untuk menggunakan alat kontrasepsi itu sendiri. Yang pertama metode sederhana. Metode sederhana ini mungkin ibu-ibu semuanya sudah tahu, termasuk Teh Haji mungkin sudah dari muda mungkin udah pakai atau mungkin udah menjalankan itu semuanya. Gitu. Yang pertama metodenya metode sederhana yang pertama itu MAL, kita bisa bilang metode amenorelaktasi. Pernah dengar nggak? Menyusui tapi nggak hamil. Habis lahiran, terus kok aku nggak haid sampai beberapa bulan gitu kan? Tapi nggak hamil. Pernah dengar. Tapi untuk kebanyakan untuk sekarang ya tetap aja biarpun menyusui, tahu hamil. Nah gitu, gimana kan? Jadi sebenarnya ada itu beda-beda kan namanya haid itu dihubungi dengan siklus dengan hormon di dalam tubuh kita. Jadi siklusnya itu berubah dan tiap orang itu beda-beda tadi. Ada yang memang 6 bulan tidak haid sesudah melahirkan dia tidak hamil. Ada juga yang memang 3 bulan tidak haid atau 4 bulan tidak ujung-ujung hamil. Ada yang begitu kan. Jadi yang memang itu hubungannya dengan hormon dalam tubuh kita sendiri dan itu memang kalau bisa untuk metode ini tidak dianjurkan karena mengingat yang kecolongan ya. Nah, gitu banyak yang kecolongan. Kasihan ada yang baru bayinya 5 bulan, ya. Itunya hamilnya udah 3 bulan. Iya. Berarti pas. Langsung pas langsung. Oke. Terus yang kedua kondom udah pada tahu semua kan ya? Kondom ya. Yang untuk sekarang itu seperti itu sepertinya ya. Banyak ragam selain rasa banyak. Ya, benar-benar. Dan memang ya ini tadi yang mau aja kalau misalnya memang ada yang bilang bahwa ini tabu atau apa gitu ya, ini tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau menurut saya di zaman sekarang sex education atau kesehatan reproduksi sudah tidak tabu lagi ya. Di setiap sekolah juga udah diajarkan ya, belajar sejak ini. Masalah itu level SMP udah ya, atau SMA udah ya? SMP ya udah ya, SMP juga udah. Ya, jadi menurut saya mungkin bisa disikapi dengan lebih bijak gitu ya. Jadi tidak ada unsur vulgar, pornografi dan sebagainya. Kalau sekolah diambil positifnya ya bagus terus sih sebenarnya gitu. Jadi lebih tahu, lebih menjaga. Yang ketiga sistem kalender. Nah ini yang sistem kalender banyak yang sering pakai juga.
banyak pasien saya yang nanya sistem kalender itu seperti apa gitu ya. Jadi sistem kalender itu sistem yang dipakai untuk mencegah kehamilan di saat masa subur tidak dipakai hubungan. Nah itu di saat di masa subur tidak dipakai hubungan. Masa subur itu kira-kira kita kan kadang tanya masa subur itu kapan datangnya. Nah itu Ya, kita kadang nggak aku aja nggak tahu. Masa subur itu datangnya pas seperti apa? masa subur itu sebenarnya cuma 3 hari loh dalam 1 bulan guys. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ada 3 hari. Dan laki-laki, kalau maksudnya bukan laki-laki, kita tidak boleh berhubungan di masa 3 hari itu. Sebenarnya nggak berat ya, harus pakai kalender ya. Jadi selama tidak berhubungan di hari-hari masa subur itu. Nah untuk yang disebutkan masa subuhnya itu dari hari ke-11 sesudah haid sampai hari ke-14 sesudah haid. Hari ke-11 sesudah haid. Nah, misalnya gini, emang ini banyak yang simpang siur tadi. Disangkanya kan saya aja banyak menemukan bahwa misalnya gini, haid setelah haid tidak boleh dipakai hubungan karena takut hamil, karena takut masa subur. Sebenarnya salah. Jadi yang disebut masa subur itu adalah 1 minggu sesudah haid, 1 minggu sebelum haid. Gitu ya. Jadi kalau lebih simpelnya gini aja, 11 hari sesudah haid, hari ke-11 bukan 11 hari, hari ke-11 sampai hari ke-14 sesudah haid. Jadi hanya 4 hari itu yang dinamakan masa subur. Oke. Terus untuk masa subur setelah dan sesudah, maaf, kadang kan kita perempuan kerja ada yang ada yang maju, ada yang mundur berapa hari gitu gitu kan. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang sebulan lebih kayak gitu. Nah kalau yang seperti itu gimana? Kalau yang seperti itu memang susah untuk atur subuhnya. Dan biasanya itu ada gangguan hormon di dalam rahim kita. Kalau kita samakan persepsi dulu Teh Haji, kalau hubungan tentang KB ini fokusnya kita ke urusan rahim ya, ke urusan rahim, tidak ke organ-organ tubuh yang lain gitu. Jadi ini kita berbicara tentang siklus menstruasi yang otomatis ada di dalam rahim. Nah, jadi kalau ada yang siklus menstruasi yang seperti itu, ada 2 kemungkinan, satu gangguan hormon, satu ada penyakit tertentu. Kayak semacam yang endometriosis, bisa yang pernah aku dengar ya hal seperti itu. Kadang kan dibuatnya bagi yang awam gitu ya, wah harus operasi, harus apa, harus diambil kayak hal seperti itu. Emang seharusnya harus diambil. Enggak juga. Kalau misalnya penyebabnya gangguan hormonnya kita stabilkan dulu. Ada terapinya. Terus kalau misalnya terapi hormon sudah dilakukan, ternyata masih seperti itu, kita cari penyebabnya. Lakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Bisa USG, bisa pemeriksaan hormon, pemeriksaan untuk mendiagnosa apakah itu harus ke situ kalau selain gangguan hormon. Jadi nanti mungkin harus dioperasi, harus apa? Mungkin itu sudah didiagnosa miom atau endometriosis. Jadi beda ya, harus bisa membedakan ya. Apalagi kita, kalau orang awam mungkin wajar ya karena memang nggak tahu ya. Nice, lanjut ya. Metode sederhana sengaman terputus, kayaknya nggak perlu penjelasan lebih banyak. sudah pada tahu semua. Sudah tahu semua ya. Iya. Jadi itu aja jangan nulis gitu ya. Gak usah sampai detail. Terus yang selanjutnya spermisida. Spermisida itu ada semacam gel atau bentuknya itu dimasukkan ke vagina kita. Jadi tujuannya untuk melumpuhkan si sperma, biar dia tidak masuk ke dalam rahim. Ini jarang dipakai di kita, dan ini biasanya mungkin khusus orang luar negeri dan ya, karena mereka kan seks bebas ya gitu. Selanjutnya metode hormonal, yaitu pemberian hormon, bentuknya bisa pil kapil, yang biasa kita kenal, implan, susu, dan IUD. IUD itu intrauterine device. Jadi artinya alat kontrasepsi dalam rahim. Nah itu dipakai
Iya, aku pakai itu udah berapa tahun ya. Lumayan lama juga dari anak pertama sampai terakhir anak keempat. Tapi nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Malah ada ya sampai expired kemarin. Oh gitu? Itu sakitnya diambil sakit ya? Itu pas hari haid ya? Diambil? Iya, pas lagi dapat. Kalau pas hari haid Sampai udah sakit. Sampai dokternya untung nggak bocor. Yang pertama bisa dijelasin tentang pil KB. Kita udah sama-sama tahu ya pil KB. Nah, pil KB itu kan banyak macamnya. Di apotek bisa dijual bebas banyak. Dan pil KB bisa dibedakan untuk menyusui dan tidak menyusui. Oke, pil KB untuk next episode. Ya. Sekarang di ini dulu, selesai dulu. Pembahasan hari kontrasepsi sedunia lagi. Tadi bahasannya udah sampai mana dan Pil KB. Pil KB ya. So next berikutnya. Pil KB tadi kan dibagi dua jenis ya. Ada pil KB menyusui Ya. dengan yang biasa, tidak menyusui. Itu sama semuanya jenisnya hormonal. Pil KB yang tidak menyusui itu juga macam-macam kan sih. Oh ya. Tahu ya? Ada yang pernah pakai tadi. Ada yang satu dua warna. Kurang apa itu baru sebulan doang kalau nggak salah pakai juga. Aku nggak. Jadi nggak terlalu hafal ya. Kalau yang sudah biasa pakai kita bisa membedainnya. Itu berdasarkan warna aja. Ya berdasarkan warna karena masyarakat umum kan nggak tahu isinya itu apa. Jadi saya bisa bilang bahwa jenis pil KB itu yang tidak untuk menyusui ada macam-macam lagi jenisnya. Bisa membedakannya itu dengan dari warna pil KB yang 2 warna ataupun ada yang 3 warna 4 warna. Nah itu juga caranya itu beda-beda. Jadi sekarang udah banyak ragamnya ya. Iya, ada banyak produsen obatan termasuk pil KB. Terus yang aku dengar juga sekarang ada pil KB yang bisa cantik, memperhalus kulit jadi tambah glowing, itu betul. Betul. Jadi ada satu jenis lagi yang memang katanya apa namanya KB cantik ya. Nah, saya sering dengar itu yang pil KB cantik. Memang ada. Jadi malah ada yang untuk berat badan ada loh teh. Ada. Jadi aja ya Pak. Buat diet. Ya langsing Bung. Jadi langsingnya dapat, pencegahannya dapat, langsingnya bonus lah. Nah, iya benar. Bisa bilang begitu. Jadi ada KB cantik ini ada 2 jenis. Yang satu jenisnya isinya ya, isinya itu KB plus cantik ke wajah. Jadi wajah kita auranya apa namanya bercahaya gitu ya. Glowing kalau sekarang. Nggak usah pakai skincare itu. Bagus tuh. Iya. Benar. Tapi lumayan harganya juga. Hampir sama dengan skincare malah. Tapi ini plusnya kan kita juga bisa ber-KB ya, mencegah kehamilan. Ada satu lagi yang jenisnya pil cantik ini isinya itu KB untuk wajah, bersih ke wajah, dan satu lagi untuk berat badan. Jadi maksudnya tidak membuat berat badan gemuk gitu. Tidak membuat naik berat badan gitu. Itu harganya berbeda. Lanjut. Untuk KB yang yang bikin glowing, tidak bikin berat badan naik, boleh dong nanti bocorinnya di belakang. Maksudnya boleh ngomong banyak ya? Nanti belakang aja. Terus lanjut, pil KB selesai. Ya. Ada yang ada yang perlu diketahui banyak sekali terjadi kasus-kasus bahwa pemakaian pil KB katanya bikin ya. Nah itu biasanya akibat pemakaian pil KB yang dalam jangka panjang. Jadi ada yang bikin kulit kering, katanya kayak gitu Ya, itu kan kelamaan dan karena kelamaan karena memang idealnya itu kita ber-KB 2 tahun sekali.
untuk 2 tahun sekali itu selang-seling atau gimana? Satu jenis alat kontrasepsi itu 2 tahun sekali. Misalnya pil KB bisa dipakai 2 tahun, 2 tahun selesai kita ganti ke suntik. Nah nanti suntik 2 tahun selesai kita bisa balik lagi ke KB. Nah, justru kalau aku enggak, jadi ganti Langsung. ganti Oh jadi kan 2 tahun ngomongnya. jadi enggak, jadi kayak kemarin aku Kenapa bisa begitu deh? kasusnya 5 tahun ya, 5 tahun, 2 tahunnya udah expire kan, untungnya nggak bocor ya. Oh yang IUD itu. Yang seperti itu. Nah, apakah itu juga sama harus setelah berapa tahun masa ininya habis ganti dulu, Ya. nanti lanjut itu atau gimana? Ada sebenarnya kita lihat kondisi lagi. Kalau misalnya IUD, cover T ya, kalau mungkin di masyarakat umum bisa lebih familiar cover T ya. Sebenarnya itu salah satu alat kontrasepsi IUD namanya atau AKDR. Jadi yang dimasukin ke dalam vagina ya. Ada lagi sebenarnya kan yang spiral. Pernah kenal spiral kan ya? Bentuknya Yang gitu-gitu. huruf S gitu ya. Huruf S itu biasanya itu spiral kita sebutnya, dan cover T itu memang berbentuk tembaga, hurufnya T gitu kan, cover T. Kalau untuk itu dan implan yang susu itu udah ada masa waktunya. Jadi kita pasang untuk 3 tahun susu, ya cover T untuk 5 tahun. Terus ada lagi yang pemasangannya kayak Teteh tadi, maksudnya kan bongkar pasang gitu ya, itu bisa sebenarnya. Tapi dilihat dulu kondisinya memungkinkan enggak gitu. Kalau yang expired kayak gitu masuk aja dulu, normalin aja gitu ya. Tapi sejauh itu kan sejauh pakai properti itu siklusnya juga normal sih. Iya, tapi banyak pendarahannya. Haid banyak tuh. Haid ya gitulah. Iya. Ada banyak, ada enggak, tapi tanpa ngepek langsung. Iya. Enaknya Itu yang membedakan. jadi enaknya tuh kalau perempuan kan enaknya seperti itu, nggak ada istilah paparannya di kalau Apa itu? Ya nanti ngepek lama, ada lagi, nanti baru banyak. Iya. Memang kalau IUD cover T itu memang kalau haid banyak pasti. Jadi kenapa saya bilang banyak, karena beda dengan yang KB, pil dan suntik gitu. Biasanya noplek banyak noplek lagi. Kalau IUD itu kadang suka ada yang sakit pinggang. Kalau berlebihan, efek sampingnya. Efek samping. Iya. Aku 20 kurang lebih tuh. Ya anak yang usia pernikahan 27 tahun kan, menghabiskan dengan properti 8 tahun. Tapi ya Enak ya dipakai. alhamdulillah Nggak ada keluhan. nggak ada sama sekali, nggak ada keluhan. Aku ya sampai sekarang nggak. Ya tuh udah expire atau apalah gitu. Orang kan katanya sakit, suka nempel apa segala macam. Lebih cocok nggak dengan gemukan terus ya? Malah menemukan. Kayaknya nggak pengaruh. Nggak ada perannya. Jadi kalau nggak ngomong di rekam, ini pertanyaannya detail loh. Ya aku direkod. Terus selanjutnya gimana? Suntik ya. Pil lewat suntik. Kita sama-sama tahu suntik KB ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Suntik yang 1 bulan itu untuk ibu yang tidak menyusui. Yang 1 bulan. Yang untuk menyusui itu dianjurkan untuk KB yang suntik 3 bulan. Oh, jadi ada kadang itu nggak diterangin kalau misalnya untuk yang 1 bulan untuk yang yang apa tadi? Menyusui. Yang menyusui, yang minum. Nah itu kadang nggak tahu. Jadi orang tuh aku mau KB yang 3 bulan. Alasannya apa? Karena malah 1 bulan datang karena kelewat katanya. Kalau kebetulan kalau saya jerawat udah juga. Jadi Emang harusnya seperti itu kan. Jadi kasihan juga pasien. ya, jadi memang saya kalau berhadapan dengan pasien ya bebas untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya Teteh, ibu sekarang saya mau suntik KB yang 1 bulan misalnya gitu. Menyusui nggak? Kalau saya sama nanya gitu. Menyusui nggak? Yang anak yang terakhir berapa bulan gitu. Oh ini sekian bulan. Oh bagus sih itu yang 3 bulan. Gitu. Tapi setelah di luar keinginan dia saya konsul, saya jelaskan
tapi tetap itu keputusan dari pasien. Saya nggak bisa maksain. Tapi kan paling dijelasin aja efeknya gimana. Jadi memang udah kasih tahu. Iya. Terus selanjutnya Terus ada suntik implan ya. Implan itu susuk. Mungkin orang-orang taunya susuk aja. tahunya katanya di susu. Tahu kan susuk, bukan susuk itu loh. Susuk apa tadi jelasin? Mas susu apa bu? Lain yang dengar-dengar susuk buat apa kayak artis-artis kayak gitu. Susu pemaris, cantik. Ini jadi dipasangnya di mana kalau di susu? Sebelah kiri. Kalau zaman dulu saya pernah pakai itu susuknya tuh ada 5. Udah kayak kipas aja. Bayangin aja pasangnya aja kan satu gitu kan. Walaupun saya medis saya bilang lumayan gak gitu juga gitu karena saya tahu prosesnya kan. Nanti begini. Lumayan 5 dulu untuk 5 tahun. Bisa. Sorry jadi 5 untuk 5 tahun dia tanamnya 5. Iya. Ditanamnya 5 susu. Oh. Lumayan. Nah, makanya tapi sekarang alhamdulillah justru kita bersyukur teknologi masih makin maju ya. Jadi dicanggih lagi 3 tahun. Ada 3 tahun 3 susu. Kita ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. 3 tahun 5 tahun sekarang. 3 susu 5 tahun sekarang. 3 susu 5 tahun. Iya. Itu semuanya di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena kanan kan variabilitas. Takutnya nanti ini kan kita melakukan sayatan ya, kita masukin susuknya. Kalau dipakai angkat-angkat susuk ini mungkin pertanyaan sedikit jenisnya kayak gimana ya, kita bisa bayangin sedotan tua ya. Nah itu sekitar 3-4 cm kita masukin. Ini lebih besar, ada lagi yang lebih kecil. Kita samakan dulu persepsi bahwa susuk itu bukan jarum, bukan. Banyak masyarakat umum takut jarum dimasukin jarum gitu kan. Itu salah, sebenarnya salah. Jadi implan itu atau susuk itu kita bisa saya nggak bisa jelasin apa jenisnya ya, maksudnya biar paham aja. Itu kayak sedotan aqua tapi dia lebih kecil, lebih lentur, untuk panjangnya sekitar 3-4 cm. Jadi satu dimasukin kalau berapa tahun? 5 tahun. Justru lebih enak loh, itu anteng loh. Nah, bebas kan? Kita muntui masukin. Enggak muntui, teteh kayak kipas begini. Enggak sama apa, jadi dipasang ini gitu. Iya, bentuknya gini orangnya gini. Dipasangnya di sayap bedanya itu. Dimasukin aja di sayap atau dimasukin. Jadi penasaran ya. Jadi jangan takut sebenarnya, ini banyak loh. Saya pernah pasang di rumah. Tapi kalau misalnya saya anjurkan gitu ya kan pasiennya banyak deh. Jadi ada banyak keluhan. Saya pengen kontrasepsi lama, saya pengen KB lama, tapi saya nggak mau kayak operasi gitu kan. Tahunya tuh susuk tuh dimasukin kan 2 kali ada operasi. Itu ada jahitan enggak? Kita nggak ada jahitan enggak. Makanya paling nanti saya jelasin gimana caranya. Itu kalau pasang paling lama itu setengah jam. Paling lama itu paling lama karena kan ya ada teknik tertentu ya. Nah buka juga sama, buka juga paling lama setengah jam. Jadi selalu saya jelasin kalau memang untuk jangka lama, jangka panjang pasang susu itu aja biar tenang. Iya, kan anteng tuh ngomong itu. Biar anteng tuh jadi nggak sport jantung kan daripada pakai kondom. Bisa bocor ya. Sebenarnya saya Pakai balon suka bocor. Daripada semuanya terputus kan. Iya. Gitu. Jadi pakailah susu kalau misalnya memang. Nah itu yang sesudah melahirkan sesar. Itu yang sangat dianjurkan pemakaian susu dan pemakaian air dan iya. Nah tapi saya pernah tuh pasien saya sendiri sesar, anaknya baru umur 10 bulan, dia udah hamil 3 bulan. Mau nggak mau itu harus sesar lagi. Ngeri ya. Ngeri, benar ngeri banget. Oh iya nanti itu mau untuk pertanyaan. Ini bahasanya. Enggak, kalau yang bapak-bapak itu bilang dipasang apa kan dengar-dengar kayak susu itu bapak-bapak. Nggak ada. Kayak Susu bukan susu.
Bukan susuk yang laki-laki, maksudnya laki-laki apa sih? Dulu dengar ya bapak-bapak katanya ada dipasang juga katanya. Vasektomi. bukan susu atau itu mah. Oh, ini makanya belum tahu. Bukan itu untuk Atau mas steril. bapak-bapak mah vasektomi aja yang adanya. Iya. Vasektomi, kondom, terus apa lagi? Udah sih sementara itu aja. Tapi saya pernah dengar, saya pernah baca di salah satu artikel itu ruang lingkupnya dunia. Kalau nggak salah negara Amerika sudah menciptakan obat suntik KB buat laki-laki. Saya berharap nggak masuk loh, THC ke Indonesia. Iya ya. Bayangin nggak? Bayangin ya. Jangan nyari ya ngomong. Ini bapak-bapak jangan nyari. Karena memang pro dan kontra masuk ke Indonesia itu udah ada, cuma kelihatan di kalau masalahnya Amerika saya pernah baca itu sudah mulai disebarluaskan. Bayangin kalau laki-laki disuntik KB, bebas ya. Enakan cuy, paham ya? Sampai di situ saja. Lanjut tentang IUD ya. Seperti yang tadi bilang, apa namanya itu alat kontrasepsi dalam rahim. Itu ada yang 5 tahun dan ada yang 10 tahun. Itu banyak banget produk dari produsen-produsen yang ada di Indonesia, berbagai macam merek, berbagai macam jangka waktu. Dan itu nggak sembarangan Tenji. Sempat ada kasus juga katanya kan lepas, jadinya lepas, ongkos dipasang tapi hamil Terus yang baru berapa hari itu ada keluhan ke si suaminya juga. ya, Terus nggak enak sebenarnya. nggak enak. Terus ada keluhan baru dipakai lepas sampai ada yang dipasang juga, sampai ada yang pingsan. Tapi aku sampai beberapa kali ya alhamdulillah. Karena memang itu gini tadi. Jadi pemasangan IUD ini sekarang kan yang mana covernya tidak ada tidak ada spiral. Karena spiral memang beberapa tahun kebelakang ditemukan tidak terlalu efektif gitu. Jadi yang lebih efektifnya dari coverti. Nah si pemasangan coverti itu entah itu pokoknya IUD aja ya yang ada masuk dalam termasuk yang spiral itu kita ada khusus pengukuran rahim. Mungkin yang lepas itu tidak sesuai dengan ukuran rahimnya gitu. Itu nggak bisa sembarangan ambil yang tipe ini pasang, itu enggak langsung gitu, tapi kita ukur dulu. Nah terus kalau misalnya yang nggak enak ya dipakai itu biasanya awal-awal doang. Yang ada penantel ya belum ke dalam atau kepanjangan bisa bisa. Itu paling awal-awal doang. Bisa juga sih buat yang udah ngalamin, jadi jangan dulu berasumsi yang negatif karena apa gitu ya, ternyata yang ada ukurannya juga ternyata. Iya. Terus itu juga banyak. Episode selanjutnya kita dengar dulu Bu Bidan. Sapu musik. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya sekarang. Apa tuh? Oke, stop, dilanjut lagi pembahasannya. Masih ke metode KB ya? Iya. Tadi baru sampai coverti ya. Jadi properti. Terus masih ada lagi ya? Masih ada 2. Ternyata masih banyak. Jadi pilihan KB itu ya, Bu Bidan. Banyak, tinggal maunya aja. Karena orang nggak mau. Males ya. Jadi bukan KB ya, tapi KB Iya, karena kan malas melakukannya, minum obatnya, datang ke konsultasi. Nah itu salah satu saya pernah tuh ya menemukan tadi. Kalau misalnya ada pasien yang mau pil KB, itu saya selalu tanya siap nggak untuk komitmennya gitu loh, minum tiap hari, tiap malam gitu ya. Karena kan pil KB itu diminumnya itu harus tiap malam gitu. Setiap malam kalau setiap malam terus setiap hari jamnya juga harus pas. Harusnya pas, minimal 3 jam lewatnya. Misalnya jam 7 malam jam 7 malam ya, kalau bisa besoknya jam 7 malam. Jadi
kalau jam 7 malam, besok jam 7 malam lagi. Kalau misalnya jam 8, besoknya jam 8 lagi. Ya, kurang lebih begitu. Kalau misalnya lewat dari jam biasanya itu paling ada toleransi 3 jam. Terus Ya, itu selalu pasti saya tanya sanggup nggak gitu, sanggup nggak, karena apa? Nanti kalau misalnya dia konsekuen minum pil KB-nya itu kan banyak efek yang nanti dia rasakan. Satu, bisa jadi siklus haidnya tidak teratur. Kan sok kayaknya 2 hari sekali gitu nya. Lupa cenah semalam dipakai hubungan. Ingat-ingat subuh silakan lebih. Itu bisa langsung minum. Bisa. Nah, itu banyak itu teh kayak gitu ya. Kandungan segala itu. Jadi ya ada sebentar jadi aja. Itu yang itu yang jadi yang disebut apa? Metode KB darurat. Bukan, itu masih pil. Nah, ini yang khusus metode KB darurat atau kita bisa bilang after morning pill itu biasanya untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Tapi kehamilan yang tidak diinginkannya ini tanda kutip bukan hanya saya tidak mau hamil. Saya beli tadinya metode KB darurat. Kita bilangnya kondar biasanya tadi jadi kagok ya. Kondar kalau kita bilangnya panggil kondar. Kalau mau jadi KB darurat, kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat. Iya. Kondar. Kita biasa bilangnya kondar gitu. Jadi kagok saya beli seperti yang nah ini tuh untuk namanya tidak dikehendaki, contohnya korban perkosaan. Jadi ini biasanya khusus hubungannya dengan polisi kan ya, kalau perkosaan kayak itu kalau misalnya memang diperkarakan atau sejenisnya atau apalah itu ya, saya belum pernah menemukan kasusnya gitu. Itu ada yang namanya KB darurat atau kontrasepsi darurat namanya. Itu sejenis pil itu hanya 2 biji langsung. Tapi kan kita nggak tahu korban perkosaannya. Jadi kadang kan korban perkosaan ada dijadikan kan gitu. Ini jarang sekali dipakai. Terus begitu ininya juga terbatas, distribusinya terbatas. Ya nggak bisa di ini lah. Kalau bebas bisa bahaya juga. Ya. Itu yang terakhir metode kontak atau kontrasepsi mantap. Nah ini yang mungkin bisa dikenal biasa dikenalnya steril. Ya, steril. Jadi untuk perempuan namanya vasektomi. Untuk laki-laki namanya vasektomi, untuk perempuan pubektomi. Ya. Nah, cenah diikat. Tapi itu bisa dibuka lagi. Bisa. Jadi gini, ada 3 jenis tindakan. Kalau dulu kan pro dan kontranya gini, tidak boleh MUI dengan MUI kan, tidak boleh membuang salah satu organ ciptaan Allah kan gitu ya. Nah ternyata ilmu kedokteran membuat satu metode lagi yang berharap tidak ada pro dan kontra lagi dengan alasan itu. Jadi ada 3 jenis cara tubektomi itu. Gini dulu deh, Teh bisa ngebayangin nggak tuba itu seperti apa? Tubektomi itu kan pemotongan atau ligasi dari tuba. Apa itu tuba? Nih jadi gini, kita bayangin rahim kita kayak alpukat ya. Nah, alpukat Maharajo. Nah, gitu. Tapi alpukat yang monyongnya itu di bawah. Nah, itu rahim kita. Nah, terus itu rahim kita yang namanya tuba. Terus pernah lihat nggak rahim ada? Kita bayangin alpukat tadi ya. Terus di kanan kirinya ada kayak semacam tali. Nah gitu. Kebayang gitu. Nah, yang namanya tubektomi itu ini yang talinya ini kanan kirinya. Ya. Nah ini tadi udah ngebayangin tali nih di sini, terus di bawahnya kan ada apa itu? Kayak telur umbe-umbe cacing kayak gitu. Nah, di ujung-ujung dari tali itu adalah produksi sel telur atau apapun. Nah, yang namanya tubektomi itu si tali, jangan tali deh ya, nanti jadi persepsinya tali ya. Tuba ya. Itu namanya tuba Fallopi kan. Itu namanya tuba Fallopi. Ya. Kenapa ngomong? Benang. Kesannya benang kan gitu kan.
Ya, jadi saya langsung aja deh, namanya tuba palpi. Nah, tuba palpi itu tempat berjalannya sel telur bertemu dengan sperma. Kan jadi gini, tadi udah kebayang kan? Alpukat, monyongnya di bawah. Nah, ini monyongnya di bawah itu mulut rahim. Itu hubungannya dengan saluran vagina. Nah, ini di dalam rahim, ya, alpukat tengah-tengahnya rahim. Ada tuba palpi yang begini, di sini yang membecetnya ada telur, produksi ovum. Si tuba palpi ini itu tempat berjalannya sel telur. Dari sini sudah matang, nanti dia gini masuk, ya, terus diamlah si sel telur itu di dalam rahim. Kalau misalnya terjadi masa subur, laki-laki masuk sperma, bawah mulut rahim masuk ketemu si sel telur kan gitu. Nah, jadi proses tubektomi ini si tuba palpinya ini dipotong, diikat dan pakai cincin. Ada 3 cara tadi saya bilang. Yang satu caranya si tuba palpi dipotong terus diikat. Itu cara satu. Cara yang kedua, tuba palpi diikat, ditekuk, tidak dipotong, terus pasangin cincin. Kebayang ya? Kebayang itu. Jadi si tuba palpi itu ditekuk terus dipasangin cincin. Ada satu cara lagi, dia dipotong terus dipasangin cincin, disatuin. Nah, ini ada 3 cara ini. Jadi tergantung dari dokter kandungan yang melakukan. Nanti kalau misalnya memang menjadi pasien, silakan tanya ini bisa dibuka atau tidak. Atau mungkin bisa hamil lagi atau tidak. Tergantung. Kalau misalnya yang ditekuk terus dia dipasangin cincin, itu otomatis bisa. Bisa dibuka. Ya, bisa dibuka karena kan dia mau dipotong ya. Nah, tapi dengan cara itu memang sebagian besar itu lepas sendiri, kadang terjadi kehamilan. Dan yang dilakukan tubektomi itu kan tadi ada kanan kiri, itu ya tuba palpi itu kan dua-duanya itu positif. Jadi bukan salah satu. Oh, jadi dua-duanya. Ya, jadi tujuannya itu menghalangi sel telur untuk bertemu dengan si sperma tadi yang di dalam rahim. Jadi maksud aku banyak kalau misalnya diikat ternyata ini bisa dibuka, ada yang bisa dibuka, apa bisa dibuka semua? Ada yang bisa dibuka, tapi kalau yang dipotong kan nggak bisa disambung lagi. Gitu. Jadi kita harus detail ya, Harus tanya. harus nanya. Ini bisa yang dipotong ini seperti apa? Kalau nggak begini kita juga nggak tahu. Kayak aku juga nggak tahu kan ternyata ada yang dipotong, ada yang bisa dibuka. Kalau dulu memang kita sakit ya, yang namanya tubektomi itu ya udah potong-potong gitu. Tapi karena memang ada program itu, nah setelah itu ya memang dilakukan ada tindakan lain. Jadi nanti dibalikin lagi ke pasien. Dan itu biasanya kalau misalnya selain yang dicincin tadi ya, ditekuk terus dicincin, itu tingkat efektivitas dari mencegah kehamilan itu 99%. Terus efeknya seperti biasa nggak ada masalah. Dengan gairah seksual seperti biasa nggak ada masalah. Air lancar, Itu nggak ada masalah. tapi nggak subur aja. Mungkin itu aja. Jadi tapi nggak biarpun air lancar, tidak ada masa subur karena sel telurnya tidak ketemu dengan si sperma. Gitu. Terus vasektomi tubektomi biasanya lebih mahal dan itu jenisnya operasi kecil. Cuman sayatan kecil berapa senti di bawah pusar kita itu dilakukan alat yang namanya laparoskopi. Jadi ada semacam laparoskopi. Tubektomi itu untuk perempuan. kalau laki-laki untuk laki-laki vasektomi. Tubektomi. Nah, Jangan salah nih. ketukar. Jadi ketukar. Kalau vasektomi itu beda lagi dengan namanya kebiri ya, beda. Kita samakan persepsi dulu. Kadang vasektomi selalu jadi kebiri. Iya betul. Benar nggak? Kadang-kadang ngomong. Iya. Nah itu ternyata kan salah. Kita samakan dulu persepsi bahwa itu salah. Dan vasektomi itu sebenarnya saluran keluarnya sperma itu dipotong dan diikat. Gitu. Jadi tetap kembali ke konsep supaya tidak ada organ kontra, itu tidak dibuang. Gitu. Jadi saluran yang hanya menyampaikan sperma, menyalurkan sperma keluar, itu dipotong dan diikat. Itu aja. Jadi terus pernah saya ada yang nanya gini, Bu,
itu katanya yang udah disteril laki-laki tapi tetap keluar air cairan katanya gitu kan. Itu kok sperma atau bukan gitu kan, dan ternyata itu bukan. Jadi si sperma udah nggak bisa kemana-mana, dia diproduksi di tesis. Kebayang nggak salurannya? Mau bayangin? Salurannya. Kalau bisa dibayangin ya. Tapi dengan itu jadi masalah. Diikat itu jadi masalah apa nantinya? Pengikatan itu. Enggak, gairah seksual seperti biasa, ejakulasi seperti biasa. Cuman bedanya dia nggak keluar sperma. Memang keluar cairan pas ejakulasi, pas ejakulasi, tapi itu bukan sperma. Karena memang gini, terlalu dalam nggak sih saya cerita? Nggak boleh. Apa mau dibalik? Ya boleh, harus itu. Harus. Pengetahuan. Ini aja ya, Iya. Iya. Kalau dia ada positifnya sama juga Baik-baik ya. Jadi gini, karena kita sama-sama tahu kalau misalnya laki-laki ejakulasi itu selalu keluar cairan, ya sebelum ejakulasi ada cairan. Nah nanti pas ejakulasi itu benar-benar keluar cairan, tapi bukan sperma, cairan yang itu. Paham ya? Jadi memang bingung atau dan ceritainnya ya. ya udah itu balik bayar belakang aja nih kita ngobrol Ya, jadi intinya vasektomi salah, tidak sama dengan kebiri, dan memang vasektomi tidak ada pengaruh apapun. Gairah seksual seperti biasa, ejakulasi seperti biasa, dan yang keluar cairan ya cairan, tapi bukan sperma. Yang perlu ditekankan di sini mungkin buat kita nih khususnya perempuan jangan ada neneknya enggak, maksudnya gini, jangan kalau bisa bayangin bagi laki-laki dikasih tahu bebas nih ya kali kalau bisa. Saya pernah soalnya gini tuh, aduh ibu saya tuh mau dipegel lah disuntik wae cenah gitu nya, namun bisa mah cenah lalaki we di KB teh cenah. Cek saya emang mau laki-laki di KB, terus udah di KB gimana? Enak tuh atau udah tahu laki-lakinya bebas kemana-mana. Kok punya saja nanti berarti akhirnya daripada nah gitu, makanya pas itu jarang tuh terjadi walaupun ada gitu lah ya THC, tapi kalau bisa gitu ya saya selalu sarankan sebenarnya disuntik wae. Ibu cina menis marolong kan gitu ya. Karena cenah gitu apalagi 1 bulan. Yang teteh bilang kan 1 bulan teh teuing cenah. Mun 3 bulan bilang teuing, ada sebentar haid loh yang 3 bulan. Ya enggak? Karena teteh capek yang 3 bulan. Oh iya. aku udah kehilangan. Iya. Nah gitu, jadi yang suntik 3 bulan ada yang haid kayak gitu kan. Terus vasektomi lagi, balik lagi ke vasektomi. Yang ditanya Kayak itu tadi Yang mana dulu? Ini banyak loh pilihannya. Yang mana dulu? jadi intinya ya silahkan saja, itu kan hak masing-masing ya untuk vasektomi atau tidaknya gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya kasusnya kayak pasien saya yang di rumah sok arah yang sok kenal dengan laki di KB dan CKB mah pulang kita yang di KB. Jadi kalau kita mah ya, kita kan bisa kalau laki-laki yang di KB, kalau perempuan namanya mana kan? Ada ngomong yang hamil teh, kalau laki-laki yang di KB-nya yang paten, nggak bisa hamil, nggak bisa menghamili, nggak bisa menghamili. Nah, gimana? Bisa menghamili, udah gitu aja. Terus mau pilih yang mana? Nah, jangan dulu deh. Oke, terus itu tadi apa namanya? Saya baru ingat tadi ya. KB yang 3 bulan paling banyak sih bukan masalah tuh. Nah, mungkin bisa saya kasih sedikit informasi, misalnya suntik KB 3 bulan nggak pernah hamil. Ya, itu banyak sekali yang seperti itu. Terus suntik KB yang 3 bulan berat badan naik jadi gitu. Terus frigid, bisa terjadi frigid. Ya itu banyak sekali efeknya seperti itu. Tapi yang suntik KB 3 bulan itu memang sebagian besar
tidak haid selama 3 bulan. Tapi dibalikin lagi ke hormonnya masing-masing. Jadi hormon tiap orang itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Misalnya saya waktu di KBT nggak haid, saya mah haid 1 bulan sekali. Ada yang kayak gitu aja. Ada disuntik KB 3 bulan tapi haid tiap bulan, ada yang gitu. Terus ada yang enggak sama sekali 3 bulan. Nanti ada yang sama sekali 3 bulan disuntik berikutnya enggak haid, suntik lagi lanjut terus sampai itu enggak lagi. Terus ada lagi yang suntik KB pas waktunya suntik yang 3 bulan itu ya haid gitu. Ada lagi yang kayak gitu. Jadi itu semua hubungannya dengan hormon. Semua hubungannya dengan hormon, jadi nggak bisa disamakan. Gitu dan Banyak pengetahuan ya tentang kami. Iya. Tentang memanage anak waktu waktu jarak. jarak. Jadi kita nggak kunci ya zaman dulu mah misalnya. Jadi kita jadi bisa memplanning kalau misalnya anak umur berapa tahun kita mau melamar anak lagi, pasang dulu ini. Dulu mah banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki ya. Kalau sekarang banyak anak pikir dulu. Banyak pendidikan nih Bu. Biar itu biar pendidikan. Nah, makanya tadi balik lagi ke tujuan berKB versinya BKKB itu THC menciptakan satu keluarga yang berkualitas. Jadi kualitas itu di dalamnya sudah termasuk sehat, otomatis ya sehat fisik, sehat mental, dan itu yang berkualitas itu dari sisi ekonomi. Soalnya apa? Tidak bisa kita abaikan saja bahwa memang perekonomian kita itu pengaruh besar. Karena apa? Untuk pertumbuhan perkembangan anak. Iya, betul sekali. Kan misalnya untuk ini belum isi anak ya, kalau anaknya banyak, yang ini belum bayar SPP, Gitu. yang ini belum itu, banyak sekali kan. Sudah selesai pembahasan untuk hari kontrasepsi sedunia sudah selesai. Tentang apa Bu Bidan? Tentang KB. Jadi untuk berikutnya nanti mau salam-salam tapi setelah ini atau Oke. Terima kasih Bu Bidan sudah datang.